Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari para netizen. Polemik Nasapi yang berlangsung sampai hari ini, apakah benar pola yang digunakan oleh para konten kreator pro Ba'alawi itu sama ketika menghadapi perdebatan-perdebatan dengan non-muslim? Artinya serangannya, polanya hampir sama. Kita pasti ingat perdebatan di Banten beberapa saat yang lalu. Bagaimana orang-orang pro Ba'alawi, cara-caranya, metodenya, kalimat-kalimatnya, gesturnya, itu banyak netizen mempertanyakan. Kok mirip sekali dengan ketika mereka ini menyerang dalam konteks perdebatan, tapi dengan non-muslim. Nah, artinya apa? Artinya di sini, semua netizen yang pro dengan Kiai Haji Maduddin sampai dengan para konten kreatornya ini dianggap orang-orang Yahudi gitu. Dengan serangan-serangannya, dengan cara-caranya membuat narasi, membuat tulisan, ya muter-muter dan lain sebagainya, dan kadang-kadang teriak-teriak dengan takbir. Apakah benar? Nah, coba kalian tulis di kolom komentar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konten kreator pro Ba'alawi ini makin membuat tesis Kiai Haji Maduddin ini semakin terang benderang. Artinya begini, ada probabilitas bahwa tesis Kiai Haji Maduddin ini semakin lemah atau justru sebaliknya semakin kuat. Nah, kuat dan lemah ini akhirnya memicu dari para netizen juga yang pro Ba'alawi, yang ikut serta juga menggunakan metode-metode yang sama dalam menanggapi para konten kreator dengan menulis di kolom komentar sama polanya ketika menghadapi non-muslim dengan cara-caranya seperti itu. Oke, 1, 2, oke. Nah, sekarang yang ketiga, para konten kreator pro Ba'alawi ini sebetulnya mewakili siapa? Mewakili pribadi, mewakili institusi, atau benar-benar mewakili Robitoh Alawiyah? Kalau mewakili pribadi, tujuannya apa? Artinya efek setelah misalkan saja para konten kreator pro Ba'alawi ini memenangkan tentang polemik nasab ini, itu outputnya kemana? Untuk masyarakat, dalam konteks edukasi, atau untuk dirinya sendiri, menaikkan rating, yang dari tadinya memang bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi terkenal. Itu kalau konteksnya mewakili pribadi. Nah, kalau mewakili institusi, yang dalam hal ini adalah otoritasnya Robitoh Alawiyah, karena memang yayasan itu membawai dan mengeluarkan paspor soal nasab kepada para habaib. Nah, jika memang mereka mewakili Robitoh Alawiyah, sampai hari ini, kita pernah lihat nggak? Konten kreator pro Ba'alawi ini benar-benar didorong oleh Robitoh Alawiyah untuk bagaimana mematahkan tesis Kiai Haji Maduddin. Kemudian yang keempat, kenapa Robitoh Alawiyah sendiri cenderung diam? Diam ini kan banyak artinya. Diam karena memang tidak tahu apa-apa. Diam memang tahu tapi berusaha untuk tidak tahu. Diam tahu dan berusaha untuk tahu tapi nggak tahu caranya bagaimana. Atau diam karena strategi politik mereka.
Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, adanya penemuan makam-makam palsu, kuburan-kuburan yang tidak tahu itu kuburan siapa, tiba-tiba muncul nama bin Yahya, Al-Idrus, dan lain sebagainya. Ini apakah disengaja, ini apakah proyek mereka? Artinya proyek yang memang jelas ada anggarannya, ada RAB-nya, ada konsultannya, kemudian ada ya ada semuanya lah, layaknya bagaimana sebuah proyek infrastruktur katakanlah. Atau mungkin melalui lelang atau penunjukan langsung, atau mungkin lewat e-katalog atau dan lain sebagainya lah. Itu kan instrumen-instrumen bagaimana sebuah proyek muncul kan. Nah, kalau benar ini sebuah proyek, siapa yang mendanai? Pemerintah. Kok ya nggak masuk akal. Yayasan mereka sendiri, ya bisa jadi iya. Nah, kalau ini sebuah proyek, kalau ini sebuah strategi yang sifatnya mempunyai misi tertentu, apakah ada jaringannya? Jaringan ini maksudnya begini loh, tersistem, masif, dan terstruktur, meskipun dengan mode senyap. Kenapa ini tidak terpantau oleh Badan Intelijen Negara? Itu pertanyaannya. Yang berikutnya, secara geografis, kita coba membedah, coba mengurai, sebetulnya nih, para muhibin habaib ini, itu yang terbesar di wilayah mana? Apakah di DKI Jakarta, yang sekitarnya ada Jawa Barat, atau Jawa Tengah yang berdekatan dengan DIY, atau di luar Jawa, atau yang kita lupa, sebetulnya secara geografis, para muhibin habaib ini, ternyata yang terbesar di Jawa Timur. Kalau itu benar, hitungan-hitungan atau spekulasi ini benar, mau seperti apa hasilnya, outputnya di DKI, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di DIY, kalau di Jawa Timur sendiri belum dituntaskan, atau istilah Jawa dibledoskan, tesis Kiai Haji Madudin ini, banyak pihak berpendapat bahwa ini tidak bakalan. Goalnya tesis Kiai Haji Madudin ini benar-benar pada puncaknya pencapaian yang sebenarnya, atau substansi dari tesis Kiai Haji Madudin ini tidak mencapai puncaknya. Kalau basis di Jawa Timur tidak dibledoskan duluan, meskipun secara faktual, secara teoritis, itu sudah mungkin saja orang-orang di DKI Jakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, clear ya bahwa Pak Alawi bukan Dzurriyyat Rasulullah. Tapi ketika Jawa Timur masih anteng-anteng saja, ya menurut beberapa pihak itu sangat impossible polemik nasab ini. Ujungnya, artinya ya nanti akan ngambang begitu saja. Kan kita masih ingat. Oke lah, anggap saja ini cocologi lah. Tahun 98, ketika ada kerusuhan yang ribut di Jakarta, tapi kenapa di Jawa Timur yang dijaga ketat? Ini pertanyaan. Nah, jadi secara geografis sebetulnya ya, ini beberapa pihak, bukan saya yang berpendapat ya, beledosin dulu Jawa Timur, baru sisanya akan ngikut dengan sendirinya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.